Lalu ada langkah kaki mendekat. Loh, Bapak N kaget. Kok tiba-tiba si guru ini ketawa kenceng banget. Wah, ketika langkahnya itu berhenti, Bapak N membuka mata. Yang di hadapannya itu adalah benar-benar karena saking deg-degannya Bapak N. Dia cuma bilang, fulus, 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 fulus. Oke, kembali lagi di Lembah Hitam bersama saya Randi. Di Lembah Hitam ini saya akan membawakan cerita mistis yang nggak lucu-lucu banget dan cerita lucu yang nggak mistis-mistis banget. Oke, untuk teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, silahkan like, comment, dan subscribe dulu. Untuk teman-teman yang punya cerita atau pengalaman apes di bidang mistis-mistisan, silahkan kirim ceritanya di bawah ini, di email di deskripsi, atau ke Instagram saya randi.bas, atau ke Instagram rekan saya Joni Rafika. Oke, pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman, ya ini bisa disebut pengalaman pribadi saya ya, dengan nasabah-nasabah saya. Oke, di cerita malam ini berhubungan dengan air-air. Nah, untuk yang penasaran, silahkan like, comment, dan subscribe dulu. Dan ini dia ceritanya. Cerita kali ini didapat dari nasabah saya. 2 orang nasabah di lokasi yang berbeda dan 2 orang yang berbeda pula. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah daerah. Lebih tepatnya nanti akan ada 2 daerah dan semuanya berunsur air-air. Maksudnya berunsur air-air ini adalah ada sendang. Sendang, bahasa Indonesia sendang apa ya? Sendang. Ya sendang gitulah ya. Mungkin teman-teman di rumah udah tahu kalau sendang itu apa ya, Kak, kolam buatan gitulah ya. Ada yang kolam buatan, ada yang dari sumber mata airnya langsung, tapi dibuat seperti kolam. Seperti itu. Jadi di sendang pertama ini adalah, ya ini di sebuah pegunungan lokasinya. Di barat Kabupaten Semarang. Yang pertama ini. Jadi saya ke situ bertemu dengan salah satu penjaganya. Salah satu penjaga sendang itu. Bukan juru kuncinya ya, juru kuncinya nanti ada lagi. Dan rumahnya dekat dengan sendang situ. Si penjaganya ini sebut saja Bapak M. Jadi saya pertama kali ke situ, karena saya nggak tahu kalau ternyata di daerah situ tuh ada sendang. Jadi misal kalian pernah ke Gunung Ungaran, nah daerahnya itu melewati rute jika kalian mau ke Mawar Gunung Ungaran itu. Untuk tepatnya, sepertinya saya nggak bisa sebutkan di sini. Pokoknya di rute mau ke Mawar itu. Tuh, jadi saya masuk turun. Sebelum saya turun itu, saya diarahkan sama nasabah saya. Jadi ceritanya si yang penjaga sendang ini dia pinjem nama, terus motornya ada di situ. Nah, karena saya petugas lapangan, jadi saya harus tahu di mana keberadaan motor itu. Tuh, sebelumnya seperti itu. Terus saya diantarkan ke situ, bertemu dengan Bapak M. Terus salaman, basa-basi, tanya-tanya, terus, loh Pak, ternyata di sini ada sendang toh. Saya baru tahu. Terus dijawab sama si Bapak, iya Mas, di sini tuh ada, wong ini udah lama Mas. Soalnya kan jenengan orang Salatiga toh, jadi mungkin ya nggak tahu. Wong aslinya itu orang Salatiga juga sering kesini Mas, di daerah yang jenengan. Itu entah itu cowok, cewek. Kalau malam minggu itu rame Mas sini, gitu. Si Bapak bilang gitu. Oh anjir toh Pak. Lah ini tuh diperuntukkan untuk apa toh Pak? Sebenarnya sendang itu. Nah, kalau jenengan itu punya harapan atau lagi pengen apa, itu biasanya berdoa di sini, nanti nggak lama bakal terkabul Mas. Wah, di situ saya udah mikir, wah
apa ini ya buat tirakat atau minta apa gitu, atau buat ritual apa gitu. Jadi di situ ada satu sendang, lalu ada satu lagi, lalu di bagian belakangnya itu ada seperti tempat doa yang semi outdoor. Jadi cuma kanopi tok, terus ada terasering-nya dari cor-coran semen gitu. Waktu masuk itu udah ada MMT rapalan doanya. Jadi doa ini berapa kali, doa ini berapa kali, ini berapa kali gitu. Seperti itu. Terus si bapak juga cerita, Mas, kalau di sini itu jenengan kungkum masuk ke dalam air itu nggak boleh mengotori. Maksudnya dalam artian nggak boleh pipis di situ, nggak boleh buang air besar di situ, atau dibuat keramas di situ, nggak boleh. Itu hanya khusus untuk berdoa saja. Jadi misal jenengan boten kuat pengen nahan pipis, jadi kalau misal Anda nggak kuat nahan pipis itu sebaiknya langsung mentas ke kamar mandi itu, jangan di situ. Terus kan saya penasaran, loh lah apa tuh Pak, emang Pak kan itu airnya mengalir. Jadi gini Mas, pernah ada beberapa kali kasus itu ada orang yang sengaja buang kotoran di situ, dan itu pulang-pulang kena celaka Mas. Jadi penunggunya sini ibaratnya itu nggak suka kalau misal kita udah dikasih tempat untuk meminta sesuatu tapi kok juga dikotori. Nah seperti itu Mas. Kalau nggak percaya sana tuh Mas, bisa kungkum di situ, bisa berdoa di situ. Terus tak lihat, loh ada ularnya hitam. Loh, dan niku enten ulane apa? Lah itu ada ularnya apa? Oh iya Mas, ngosek ben lu ngosek ulane. Oh iya Mas, itu biar pergi dulu ularnya. Nanti kalau mau jenengan langsung masuk aja di situ. Kalau mau kamu langsung masuk aja ke kolamnya. Itu kata bapak. Cuma kan waktu itu saya lagi dinas, maksudnya lagi kerja, kan nggak mungkin nyoba-nyoba di situ juga. Lagian itu tempat maksudnya saya baru pertama ke situ kan yo agak was-was gitu loh. Terus nih cerita-cerita itu toh. Nah ini tuh didirikan sejak kapan toh Pak? Kok ada ini? Ini kan buatan ya Pak ya? Iya Mas, ini buatan, sendang ini buatan. Jadi airnya langsung dari Gunung Ungaran itu dikasih pipa-pipa toh. Terus dibangun kayak kolam itu di keramik bagus, terus sama dipasrahkan ke warga sekitar untuk menjaga sendang itu. Tuh. Si para pengunjung ini ternyata dari berbagai daerah, nggak cuma di seputaran gunung itu aja, tapi juga sampai ke Kota Salatiga. Terus ya mungkin semua Kabupaten Semarang udah tahu ya dari mulut ke mulut, orang-orang yang suka bertapa atau suka kungkum cari wangsit gitu kan, itu mesti mulut ke mulutnya cepet nyebar, jadi rame tempat itu. Nah selain diperuntukkan untuk tempat cari wangsit ini, tempat itu juga sebagai media untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi pernah waktu saya ke sana untuk kedua kalinya itu ada pasien dari Sumatera katanya. Pasien dari Sumatera itu diagnosisnya dokter adalah sakit gula. Jadi sampai di bagian kakinya itu udah bolong, udah berair gitu. Nah, baru di situ 1 minggu itu udah indikasi kering katanya. Jadi dengan pengobatan ala sendang itu, penyakitnya si orang Sumatera ini mulai membaik gitu. Jadi gitu untuk 1 sendang ini. Nah, lalu di beberapa bulan berikutnya saya menjumpai seorang nasabah juga di sini. Jadi entah itu, maksudnya pertama saya juga nggak tahu ya kok tiba-tiba si bapak ini cerita soal cari ilmu gitu. Terus kan saya jadi tertarik toh, karena pertama si bapak ini ternyata punya rumah di atas sendang ini, di daerah atas sendang ini. Terus saya tanya, loh Pak, jenengan itu rumahnya ternyata di situ toh, kalau sama sendang ini tahu berarti? Oh ya tahu toh Mas, orang itu kan yang jaga juga tetangga saya.
juga teman-teman saya gitu. Katanya seperti itu. Oh, lah kok mboten tumut teng mriku, Pak? Lah kok nggak ikut ke situ, Pak? Ora, Mas. Soalnya ya harus ngerti karakter-karakter wonge kok. Jadi ngene, Mas, tak ceritain. Jadi gini, Mas, tak ceritain. Si bapak ini mulai cerita. Nah, si bapak ini mulai cerita kalau saya itu juga seneng, Mas, sama hal-hal yang seperti itu. Tapi bukan di sendang itu, Mas. Saya punya guru sendiri, guru spiritual saya sendiri. Jadi ketika saya muda, ya mungkin semua orang di daerah sini ketika di usia saya muda itu semuanya mencari hal-hal yang berbau klenik, Mas. Mencari hal-hal yang berbau mistis sebagai pengalaman pribadinya, atau entah itu nanti akan dipamerkan ke teman-temannya. Jadi ternyata seperti itu. Terus si bapak ini punya guru, dia juga menemukan sebuah sendang, entah itu sendangnya berupa mata air atau itu bangunan. Waktu itu saya nggak tanya, karena apa, obrolan ini terjadi tuh begitu saja gitu loh. Nggak ada planning buat tanya-tanya atau buat list pertanyaan dulu gitu, saya kan nggak ada tuh. Ini juga sama di daerah Kabupaten Semarang sendangnya ini. Sepertinya juga berada di daerah perbukitan, maksudnya dengan jalan yang menanjak, rute menujunya itu agak menanjak gitu. Si bapak ini juga pernah ini, maksudnya topo, terus puasa. Mungkin awal-awal memang ini ya, dipergunakan si bapak untuk jaga diri atau membentengi dirinya dari teman-temannya atau lingkungannya yang resek-resek gitu. Karena si bapak ini adalah tipikal orang yang santai, yang kalem. Jadi nggak memamerkan kesaktiannya gitu, enggak. Oke, terus sampai saya tanya ke, loh Pak, kok jenengan boten tumut ing sendang mriku tadi? Kok jenengan, kok Bapak nggak ikut ke sendangnya tadi? Terus kan dia jawab, ya karena saya tahu orang-orangnya itu. Ternyata selain si Bapak tahu orang-orangnya ini, si Bapak juga dikasih tahu sama guru spiritualnya bahwa di sendang ini itu sebenarnya ada empat jin yang menunggu. Jadi ibaratnya gini, ketika kalian minta ini ya, minta pesugihan gitu, ketika yang jaga adalah yang memberi kekayaan, maka keinginan kalian akan terwujud. Tapi ketika yang jaga sendang itu adalah yang ibaratnya yang amarah atau yang sombong, jadi itu keinginan kalian tidak akan terwujud gitu. Si gurunya menjelaskan seperti itu, ada 4. 1 yang kekayaan, 2 yang kesombongan atau percaya diri itu, lalu yang kedua ini saya lupa apa. Tapi yang jelas di sendang itu dipimpin oleh satu sosok, yaitu yang sosok perempuan, katanya seperti itu. Jadi ya ini untuk teman-teman ya, misal tirakat-tirakat gitu ya. Ya sebenarnya air itu cuma untuk sarananya saja. Permintaan kita kan tetap ke yang di atas tuh. Terus setelah si bapak cerita tentang ada 4 sosok di sendang yang pertama saya ceritakan tadi, lalu si bapak ini mulai bercerita lagi tentang penggandaan uang. Si bapak ini tanya, Mas, sampean percaya ora ana wong sing iso gandake duit? Lah pripun to Pak? Lah gimana to Pak? Nek aku diajari mbek guruku, misal pun ana wong sing iso gandake duit, ki meh ditantang karo DN, Mas. Jadi misal ada orang yang dukun sakti gitu yang bisa menggandakan uang, itu mau ditantang sama guru spiritualnya si bapak ini. Kuwi aslinya apus-apus, Mas. Itu tuh aslinya bohongan, Mas. Nggak ada yang namanya menggandakan uang. Orang uang itu dicetak di pabriknya, masa kita mau menggandakan. Nah, beda cerita kalau kita mencarinya dengan cara tuyul atau
atau apa, pesugihan-pesugihan dengan cara lain. Tapi untuk metode menggandakan uang itu disangkal sama si bapak ini. Oh iya, bapak ini sebut saja Bapak N ya. Sama Bapak N. Aku tuh pernah Mas, suatu malam diajak sama guruku. N, kalau kamu tidak percaya, ayo ikut saya. Saya itu bisa menggandakan, tapi nantinya uang itu nggak akan terpakai. Gitu. Oke. Lalu si guru spiritualnya menyebutkan syarat-syaratnya. Jadi kamu nanti kesini bawa kembang, dupa, sama ayam yang warnanya hitam. Gitu. Kata guru spiritualnya. Oh iya, siapa? Dicarikan siang. Oke, sudah. Lalu mereka berdua naik menuju sendang itu. Sebelum sampai di sendang, si Bapak N ini diwanti-wanti sama guru spiritualnya. N, dirimu bisa ngomong bahasa Arab? Bisa, Pak. Oke, ini nanti kalau kamu lihat wujud di situ atau kamu diajak ngobrol, jawab pakai bahasa Arab. Oke. Nah, si Bapak N ini saya nggak tahu ya, maksudnya nyebut jin atau jim itu nggak tahu. Soalnya waktu saya ngobrol sama dia nyebutnya jim gitu terus. Jim di sini ya tak artikan sebagai jinnya di situ ya, cuma nggak tahu pengucapannya dia jim waktu itu. Jadi saya diwanti-wanti sama guru spiritual saya seperti itu Mas. Pokoknya nanti kalau ditanyai pakai bahasa Arab, ya udah jawab aja pakai Arab. Soalnya jim ini adalah jim Arab. Kata Bapak N tadi, jim Arab. Oke, sampai situ terus naik. Sampai ke lokasi, si guru spiritualnya menyiapkan tempat. Bapak N juga menyiapkan itu toh, ayamnya ditaruh, terus bunga sama dupa dinyalakan. Terus si guru spiritualnya ini nyuruh Bapak N duduk. Wis, belinggo. Jadi di sini posisinya ada gubuk kayak buat berteduh gitu loh. Kayak di sawah, kalau kita mau berteduh di sawah itu seperti itu. Lalu jalan masuk menuju sendangnya. Si Bapak M disuruh duduk menghadap ke gubuk tersebut. Oke, si Bapak M disuruh gurunya, dah sini kamu duduk menghadap gubuk itu. Di depannya udah ada dupa sama ayam hitam. Nah, waktu duduk ini si Bapak M nyopot sendalnya ditaruh di depan. Taruh di depan. Bapak M udah memejamkan mata. Si Bapak M ini dengar kalau langkah gurunya itu menjauhi dia. Sambil sekali membuka mata, dia memastikan, oh iya benar, guruku ini berjalan menjauh. Oke, lalu dia memejamkan mata lagi. Nah, beberapa saat si Bapak N ini mendengar ada langkah kaki mendekat. Oke, pertama langkah kaki dulu. Langkah kakinya mirip seperti suara gurunya ketika pergi tadi, ketika menjauhi Bapak M. Oke, lalu ada langkah kaki mendekat. Loh, Bapak N kaget. Kok tiba-tiba si guru ini ketawa kenceng banget. Wah, gitu. Dia ingin membuka mata, tapi sepertinya batinnya itu bilang, jangan dibuka dulu. Suaranya itu mirip seperti gurunya. Mendekat. Lalu ketika langkahnya itu berhenti, Bapak N membuka mata. Yang di hadapannya itu adalah benar-benar gurunya, mirip seperti gurunya. Mendekat. Lalu si sosok ini yang mirip gurunya tadi berbicara dengan bahasa Arab. Pokoknya dia bilang apa? Bapak N ketika membuka mata ini langsung jantungnya berdegup cepat. Memang sosok ini kelihatan seperti gurunya, tapi dia merasakan bahwa ini bukan gurunya. Dia, maksudnya pikirannya itu berkecamuk. Ini sosok apa kok bisa menyerupai guruku? Suaranya mirip, langkah kakinya mirip. Apalagi tiba-tiba si sosok ini ngomong,
itu dengan bahasa Arab. Karena saking deg-degannya Bapak N, dia cuma bilang fulus, 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 gitu terus. Entah ini pertanyaannya apa. Sebenarnya Bapak N itu tahu, dia ingin menjawab seperti ini, dia bisa bahasa Arab. Cuma karena waktu itu, entah mungkin situasinya atau tubuhnya yang belum siap melihat sosok ini atau berinteraksi dengan sosok ini, dia hanya menjawab fulus, 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 gitu terus. Sampai si sosok ini mengambil ayam, lalu berjalan seperti gurunya waktu menjauhi Bapak N tadi, sambil ketawa, sambil ketawa terus katanya. Nah, ketika berjalan menjauh, tiba-tiba di pondok itu, pondok yang buat berteduh tadi itu terbakar. Si pondoknya terbakar. Nah, pondok terbakar ini menandakan bahwa transaksinya mereka itu sudah selesai. Oke, transaksi sudah selesai. Si Bapak M keringatnya masih apa? Bercucuran sejagung-jagung gitu katanya. Lalu gurunya datang, guru yang asli ini, bukan yang Jim Arab tadi. Rasane Bapak M nggak bisa berkata-kata, ngos-ngosan gitu aja katanya. Dah, saiki dibuka ngarepmu, sekarang dibuka depanmu. Karena tadi mungkin ya si guru ini juga menyiapkan apa, kayak kotaan gitu toh, itu ditutupi serbet atau ditutupi kain gitu loh. Saiki dibuka sama Bapak N. Dua uang, itu benar-benar uang yang apa, tinggi gitu loh. Uang tinggi. Dilihat ya itu benar-benar uang, dipegang itu benar-benar uang. Cuma karena tadi awal si gurunya sudah bilang kalau ya aku bisa menggandakan uang, tapi uang itu nggak bakal bisa kepake, nggak bakal bisa kamu pakai. Karena apa? Ternyata uang yang banyak, jadi setumpuk banyak itu nomor serinya sama semua. Jadi melipat gandakannya ya itu satu difotokopi banyak gitu, ibaratnya seperti itu. Udah, terus si Bapak M baru percaya, oh iya, emang ya mungkin bisa orang melipat gandakan uang dengan bantuan demit, tapi juga benar kata gurunya, kalau uang itu nggak bakal bisa kepake. Ya mungkin pun ya, kalau misal kepake, itu nanti juga pasti berimbas sama kehidupannya Bapak N. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang punya cerita serupa dengan kejadian saya waktu bertemu Bapak N dan Bapak yang di sendang pertama tadi, silahkan dikirimkan ceritanya ke email yang di bawah ini atau Instagram saya randi.bas atau rekan saya Joni Rafika. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel kita tumbuh berkembang. Dan sampai jumpa di video berikutnya.